Pengawas benih tanaman. 1. Dalam proses sertifikasi benih tanaman, pengawas benih tanaman menemukan bahwa lot benih yang diajukan memiliki daya berkecambah 70%. Berdasarkan standar mutu benih, berapakah persentase minimal daya berkecambah yang harus dipenuhi agar lot benih tersebut dapat disertifikasi? A. 65%, B. 75%, C. 80%, D. 85%, E. 90%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar mutu benih untuk sebagian besar tanaman pangan dan hortikultura mensyaratkan daya berkecambah minimal 80% agar dapat disertifikasi. Pengawas benih tanaman harus memastikan bahwa lot benih memenuhi standar ini sebelum dapat disertifikasi. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang pengawas benih tanaman sedang melakukan pemeriksaan lapangan pada pertanaman benih padi. Ia menemukan adanya tanaman yang menunjukkan gejala penyakit hawar daun bakteri. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh pengawas tersebut? A. Membiarkan tanaman tersebut karena merupakan bagian dari variasi alami. B. Mencabut seluruh tanaman dalam petak tersebut. C. Menandai tanaman yang terinfeksi dan merekomendasikan growing. D. Menghentikan proses sertifikasi benih dari pertanaman tersebut. E. Menyemprot seluruh area dengan fungisida. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawas benih tanaman harus menandai tanaman yang terinfeksi penyakit dan merekomendasikan growing atau pencabutan tanaman sakit untuk menjaga kemurnian dan kualitas benih yang akan diproduksi. Tindakan ini paling tepat karena mempertahankan integritas pertanaman sambil mengendalikan penyebaran penyakit. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam pengujian kemurnian benih di laboratorium, pengawas benih tanaman menemukan 2% biji gulma dalam sampel benih jagung yang diuji. Berdasarkan ISTA atau International Seed Testing Association Rules, berapakah batas maksimum persentase biji gulma yang diperbolehkan dalam lot benih jagung bersertifikat? A. 0%, B. 0,5%, C. 1%, D. 2%, E. 5%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut ISTA Rules, batas maksimum persentase biji gulma dalam lot benih jagung bersertifikat adalah 0,5%. Pengawas benih tanaman harus menolak lot benih yang melebihi standar ini untuk menjaga kualitas benih yang beredar di pasaran. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pengawas benih tanaman sedang melakukan pengujian vigor benih dengan metode accelerated aging test. Berapakah suhu dan lama waktu inkubasi yang umumnya digunakan untuk pengujian vigor benih kedelai menggunakan metode ini? A. 40 derajat Celcius selama 48 jam. B. 41 derajat Celcius selama 72 jam. C. 42 derajat Celcius selama 24 jam. D. 43 derajat Celcius selama 96 jam. E. 45 derajat Celcius selama 36 jam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode accelerated aging test untuk benih kedelai umumnya menggunakan suhu 41 derajat Celcius selama 72 jam. Pengawas benih tanaman harus memahami dan menerapkan protokol pengujian vigor yang tepat untuk berbagai jenis benih guna menentukan kualitas lot benih secara akurat. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang pengawas benih tanaman menemukan bahwa benih padi yang diuji memiliki kadar air 14%. Menurut standar penyimpanan benih, berapakah kadar air maksimum yang direkomendasikan untuk penyimpanan benih padi jangka panjang? A. 10%, B. 12%, C. 14%, D. 16%, E. 18%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa untuk penyimpanan benih padi jangka panjang, kadar air maksimum yang direkomendasikan adalah 12%. Pengawas benih tanaman harus memastikan bahwa benih disimpan pada kondisi optimal untuk mempertahankan viabilitas dan vigor benih selama periode penyimpanan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam proses pengujian kesehatan benih, pengawas benih tanaman menggunakan metode blotter test untuk mendeteksi patogen terbawa benih. Setelah inkubasi, ditemukan koloni jamur berwarna merah muda pada permukaan benih tomat. Patogen apakah yang paling mungkin terdeteksi? A. Alternaria solani. B. Fusarium oxysporum. C. Pitaptora infestans. D. Botrytis cinerea. E. Rhizoctonia solani. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa koloni jamur berwarna merah muda pada benih tomat yang terdeteksi melalui blotter test kemungkinan besar adalah Fusarium oxysporum. Pengawas benih tanaman harus mampu mengidentifikasi patogen umum pada benih untuk menentukan tindakan pengendalian yang tepat dan mencegah penyebaran penyakit melalui benih. Kita masuk soal berikutnya. 7. Pengawas benih tanaman sedang melakukan pemeriksaan lapangan pada pertanaman benih hibrida jagung. Berapakah jarak isolasi minimum yang harus diterapkan antara pertanaman benih hibrida jagung dengan pertanaman jagung lain untuk mencegah kontaminasi genetik melalui penyerbukan silang? A. 100 meter. B. 200 meter. C. 300 meter. D. 400 meter. E. 500 meter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jarak isolasi minimum yang umumnya diterapkan untuk pertanaman benih hibrida jagung adalah 300 meter dari pertanaman jagung lain. Pengawas benih tanaman harus memastikan bahwa jarak isolasi ini diterapkan untuk menjaga kemurnian genetik benih hibrida yang diproduksi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam pengujian daya berkecambah benih cabai, pengawas benih tanaman mengamati adanya kecambah abnormal. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk kriteria kecambah abnormal? A. Hipokotil retak atau pecah. B. Kotiledon mengalami nekrosis. C. Akar primer tidak tumbuh. D. Plumula tumbuh sebelum radikula. E. Kecambah albino. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa plumula yang tumbuh sebelum radikula bukan merupakan kriteria kecambah abnormal, melainkan pola perkecambahan normal pada beberapa spesies tanaman. Pengawas benih tanaman harus memiliki pengetahuan mendalam tentang morfologi kecambah normal dan abnormal untuk mengevaluasi kualitas lot benih dengan akurat. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang pengawas benih tanaman diminta untuk mengevaluasi lot benih kedelai yang akan diekspor. Berdasarkan Istarules, berapakah jumlah minimum sampel kerja yang harus diambil untuk pengujian kemurnian benih kedelai? A. 500 gram. B. 700 gram. C. 1000 gram. D. 1250 gram. E. 1500 gram. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Istarules, sampel kerja minimum untuk pengujian kemurnian benih kedelai adalah 1000 gram. Pengawas benih tanaman harus mengikuti standar internasional ini untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan dapat diterima secara global. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam proses sertifikasi benih padi, pengawas benih tanaman menemukan bahwa lot benih yang diuji memiliki 15 butir benih gulma PERKILOGRAM. Berdasarkan standar mutu benih padi kelas benih pokok atau foundation seed, apakah lot benih tersebut memenuhi syarat untuk disertifikasi? A. Ya, karena batas maksimum adalah 20 butir per kilogram. B. Ya, karena batas maksimum adalah 15 butir per kilogram. C. Tidak, karena batas maksimum adalah 10 butir per kilogram. D. Tidak, karena batas maksimum adalah 5 butir per kilogram. E. Tidak, karena benih pokok tidak boleh mengandung benih gulma.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar mutu benih padi kelas benih pokok atau foundation seed umumnya mensyaratkan batas maksimum benih gulma sebanyak 10 butir per kilogram. Dengan demikian, lot benih yang mengandung 15 butir benih gulma per kilogram tidak memenuhi syarat untuk disertifikasi sebagai benih pokok. Pengawas benih tanaman harus menerapkan standar ini dengan ketat untuk menjaga kualitas benih yang beredar. Kita masuk soal berikutnya.